Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqubal laila wan nahar ibratan liman yatadhakkar. Wassalatu wassalamu ala khairil insi wal bashar nabiyuna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk thalabul ilm. Salawat dan salam selalu kita berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, sahabat dan pengikut setianya sampai hari kiamat nanti. Tema kita pada kesempatan ini adalah renungan tentang surat Al-Asr. Surat yang agung ini turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat awal-awal turunnya. Surat ini membuat kagum para musuh-musuh Islam pada saat itu. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan suatu peristiwa yang terjadi yang dialami oleh seorang Amr bin As. Saat itu dia masih dalam kekufurannya, memusuhi Rasulullah dan kaum muslimin. Di saat ia berkunjung kepada Musalamah Al-Kadzab, Musalamah bertanya kepadanya, apa informasi terbaru yang Anda dapatkan dari Muhammad? Amr bin As pada saat itu menjawab dengan mengatakan, aku mendengar darinya suatu ungkapan yang sangat singkat, padat, namun syarat makna. Musalamah berkata, apa itu? Lalu kemudian Amr bin As berkata, mengucapkan firman Allah Subhanahu wa taala, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Seorang Amr bin As tidak bisa menyembunyikan keagungan dan keistimewaan makna yang terkandung di dalam surah Al-Asr. Padahal pada saat itu dia adalah seorang kafir, musuh Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin pada saat itu. Begitu agung dan indah kandungan ayat ini sehingga menggugah hati beliau pada saat itu. Bagaimana dengan kaum muslimin? Apa yang dikatakan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sebagaimana yang dilansir oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Beliau mengatakan, lau tadabbaran nas ma fi suratil Asr lakafathum. Andai kata manusia mau merenungkan, mau mentadabburi apa yang terkandung di balik surah Al-Asr, niscaya cukup bagi mereka. Pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Asr yang begitu singkat dan padat namun syarat makna, di mana Allah Subhanahu wa taala pada surat ini bersumpah dengan masa, bersumpah dengan waktu asar. Ini menunjukkan betapa pentingnya waktu dalam kehidupan kita. Waktu di mana kita adalah mengisi hidup ini untuk kemudian meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya kemudian kita mendapatkan yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita mendapatkan kesempatan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mengingat ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat untuk melakukan 4 hal di saat kita berada di dalam rahim ibu kita, yaitu ketika kita berusia 120 hari atau 4 bulan dalam rahim ibu kita. Salah satu ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada saat itu adalah menentukan usia kita.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan batas usia umatnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari jalur sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu bersabda, "A'maru ummati ma baina 60 wa 70, aqalluhum may yajuzu dzalik." Usia umatku hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun dan jarang yang melampaui batas itu. Ini artinya bahwa setiap manusia akan berakhir dengan sebuah kematian di saat kemudian ajal yang ditentukan itu sudah datang. Oleh karena itu menjadi penting bagi kita dalam perjalanan hidup kita untuk memanfaatkan usia yang sangat singkat-singkat ini untuk kemudian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kemudian dibanding dengan kehidupan yang di akhirat, di mana satu hari senilai 1000 tahun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj ayat 47, Allah berfirman, "Inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun." Sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu itu sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan kalian. Artinya usia kita yang 60 tahun, kalau kita bandingkan dengan kehidupan akhirat yang senilai 1000 tahun, hanya kurang lebih 1 jam 26 menit untuk usia 60 tahun, dan 1 jam 44 menit untuk usia 40 tahun. Namun waktu yang sangat singkat inilah kemudian sangat menentukan posisi kita nanti di akhirat. Apakah kemudian kita mendapatkan tempat yaitu di sorga, atau kemudian kita masuk neraka, sangat tergantung di usia yang kurang lebih 1 jam 26 menit itu atau 1 jam 44 menit itu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, mari kita merenungkan sejenak tentang kandungan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menghukumi bahwa setiap manusia dalam kerugian. Lalu kemudian Allah menyebutkan siapa mereka yang keluar dari kerugian itu dan dikelompokkan dalam kategori orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu kecuali mereka yang beriman, beramal saleh dan melakukan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Pertanyaannya adalah, dari usia yang telah lalu yang kita lewati, apakah kemudian sekarang kita berada pada posisi yang beruntung atau masih berada dalam deretan orang-orang yang rugi? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di poin pertama, ciri orang yang beruntung adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tanya pada diri kita masing-masing. Sudahkah iman kita bebas dari noda-noda syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kemudian kita melakukan tuntutan-tuntutan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tuntutan kepada iman yaumil akhir? Karena ciri orang beriman adalah senantiasa menyesuaikan perbuatan dan ucapannya dengan tuntutan iman itu sendiri, yaitu menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala yang bersumber kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, iman terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah meyakini dengan hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan dibenarkan dengan perbuatan. Lalu kemudian kita tanya diri kita sekarang, apakah kemudian iman yang ada pada diri kita hanya sebatas dalam tingkatan keyakinan, tidak ada wujud dalam sebuah perbuatan, yaitu penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata, bebas dari unsur syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dalam perjalanan hidup kita, kalau kita masih melakukan
kita mengaku beriman, tapi kita masih melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keimanan kita. Suatu contoh, misalkan seorang ketika ingin membangun rumah, masih ingin berkonsultasi dengan ahli peruntungan, ahli nasib, kapan kemudian hari yang tepat, kemudian menghadap kemana rumah itu. Kalau itu yang kemudian kita lakukan, berarti kita masih ternodai iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bagi para yang kaula muda, di saat kemudian jadi menjadi korban ramalan bintang, di saat pagi tiba, mungkin dia kemudian bersedih ketika ditanya oleh saudaranya, kenapa Anda bersedih? Ramalan bintangku sekarang tidak memihak kepada aku. Perbuatan dan sikap seperti ini adalah merupakan noda-noda iman kita yang dapat mencoreng iman kita dan memposisikan kita dalam kategori orang yang rugi. Di samping itu masih banyak tuntutan iman yang lain. Misalkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul walil amri minkum fa idzanaza'tum fi syai' farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." An-Nisa 59. Hai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, taatlah kamu kepada pemimpin di antara kalian, dan apabila terjadi perbedaan pendapat di antara kalian, maka kembalikanlah perbedaan itu kepada Allah dan kepada Rasul, yang dimaksud kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kamu masih merasa mengakui beriman kepada Allah, mengakui beriman kepada yaumil akhir. Ini artinya bisa dipahami dari ayat ini adalah ciri orang beriman ketika terjadi perbedaan pendapat dalam suatu masalah, maka hendaklah permasalahan itu dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Adakah kemudian tuntunan dalam Al-Quran atau Sunnah atau tidak? Kalau kemudian yang ada, maka kembalikanlah kemudian kepada Al-Quran, lalu kemudian dia menerima kebenaran itu. Jangan kemudian kita memperdebatkan sesuatu hanya berdasarkan hawa nafsu kita, sementara kita masih mengaku beriman kepada yaumil akhir, beriman kepada Allah, beriman kepada yaumil akhir. Dalam ayat ini secara tersirat menunjukkan bahwa ketika orang yang masih memperdebatkan sesuatu yang jelas kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah masih dia pertentangkan, maka berarti keimanan dia kepada Allah, keimanan dia kepada yaumil akhir masih dipertanyakan. Belum lagi kemudian tuntutan-tuntutan iman yang lain, seperti dalam sabda Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang ngaku beriman kepada Allah, ngaku beriman kepada yaumil akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Lalu kemudian kita tanya lisan kita, tanya diri kita, apakah kemudian dari lisan kita masih banyak mengungkapkan kata-kata syirik dan kufur, baik disadari atau tidak disadari. Kalau kemudian masih itu terucap dari diri kita, berarti kita sekarang masih berada dalam deretan orang-orang yang rugi. Kemudian yang kedua, di antara ciri orang beruntung adalah wa amilus salihat, yaitu mereka yang beramal saleh. Kita mungkin merasa bahwa kita telah melakukan amal saleh. Namun apa yang kita lakukan itu betul-betul kita telah mengamalkan amal soleh atau tidak? Oleh karena itu menjadi penting bagi kita tahu definisi amal soleh itu apa. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan di dalam tafsirnya, dalam banyak ayat, ketika beliau menafsirkan ayat-ayat tentang amal soleh, dia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan amal soleh adalah amal yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Amal yang sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu tanya pada diri kita, sudahkah kemudian amal soleh yang kita lakukan selama ini adalah bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah, atau bersumber kepada wahyu Allah, atau kemudian kita masih menjadikan akal dan logika serta perasaan kita atau tradisi kita menjadi dasar dalam menentukan amal perbuatan yang kita lakukan. Peristiwa yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW patut kita renungkan terkait dengan amal soleh ini.
Karena sering kita katakan dan sering kita temukan di masyarakat, di mana seorang mengatakan yang penting kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan itu adalah amal saleh, insyaallah kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Benarkah pernyataan seperti ini atau statement seperti ini? Mari kemudian kita renungkan hadis berikut ini. Al-Imam Bukhari meriwayatkan hadis dalam kitab sahihnya dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau menuturkan, "Lamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjid, iddakhala ma'ahu rajul, faqama ar-rajul yusalli. Falamma shalla, sallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faraddahu, faqala salli fa innaka lam tusalli." Ada seorang masuk ke dalam masjid di saat Rasulullah SAW masuk dalam masjid. Lalu kemudian orang itu berdiri melaksanakan sholat. Setelah selesai sholat, seorang itu salam kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah menjawabnya. Dan Rasulullah berkata kepadanya, "Sholat, kamu belum sholat." Lalu kemudian sahabat itu bangkit untuk kedua kalinya. Setelah selesai sholat, lalu kemudian salam kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah masih mengatakan, "Sholli fa innaka lam tusalli." Sholat, sesungguhnya kamu belum sholat. Lalu sahabat itu sholat ketiga kalinya, pun melakukan yang sama. Ketika dia salam kepada Rasulullah, Rasulullah menjawabnya, "Shalli fa innaka lam tusalli." Sholat, sesungguhnya kamu belum sholat. Sahabat pada saat itu berpikir, kondisi halnya mengatakan, andai kata mungkin saya sholat 4, 5, 6 kali, pasti disuruh sholat oleh Rasulullah SAW untuk mengulang keempat atau kelima 6 kali. Maka pada saat itu beliau mengambil inisiatif dengan mengatakan, "Walladzi ba'asaka bil haqq ma usinu ghairaha ya Rasul, fa'allimni ya Rasulullah." Demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sungguh aku tidak bisa sholat lebih baik dari apa yang aku lakukan tadi. Kalau gitu ajarin aku ya Rasulullah. Dalam kasus ini banyak pelajaran yang dapat kita ambil terkait dengan amal soleh yang merupakan ciri orang yang beruntung. Di mana seorang sahabat binaan Rasulullah SAW, pada saat itu dia sholat tapi tidak sesuai dengan prosedur yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, kemudian dikatakan sholat, kamu belum sholat. Kalau alasan kemudian amal ibadah kita diterima karena keikhlasan, siapa kemudian yang menyaksikan keikhlasan seorang sahabat tadi? Yakin kita sepakat bahwa tidak ada yang menyaksikan keikhlasan sahabat dalam beribadah kepada Allah tadi, hanya karena Allah semata. Akan tetapi kenapa kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepadanya untuk mengulang sholat sampai 3 kali? Hal ini menjadi penting bagi kita untuk direnungkan bahwa ternyata tidak cukup ikhlas dalam mengamalkan sesuatu, tapi harus ada, yaitu mutaba'ah Rasulullah SAW dalam pelaksanaan amal ibadah yang kita lakukan itu. Ini adalah cerita, akan tetapi bisa jadi pemeran utama sholat yang seperti itu kita sekarang. Pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita tanya pada diri kita, sudahkah amal ibadah yang kita lakukan, wabil khusus adalah sholat, sudah memenuhi standar untuk diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Dan tanyakan juga pada ibadah-ibadah yang lain yang telah kita lakukan. Kalau ibadah sholat yang diterangkan di dalam Al-Quran, dalam puluhan ayat, bahkan ratusan hadis menerangkan tentang itu, tetapi di saat dilaksanakan tidak sesuai dengan tuntunan, maka tidak ada artinya. Bukan hanya sampai di situ. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Qasim Al-Asbahani dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Innar rajula la yusalli 60 sana wa ma tuqbal lahu shalah, la allahu yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud, au yutimmu sujud wa la yutimmu ruku'." Ada seorang yang melaksanakan sholat selama 60 tahun, tapi tidak satu sholatnya pun yang diterima. Mungkin rukuknya sempurna tapi sujudnya tidak, atau sujudnya sempurna tapi rukuknya tidak. Bahkan lebih parah lagi kata Rasulullah SAW, andai kata orang ini mati dengan cara sholat seperti itu, maka dia mati di luar agama Nabi Muhammad SAW, sebagaimana hadis Hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dari sahabat mulia Abu Mas'ud Al-Ash'ari. Pemirsa, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang selanjutnya,
yang menempatkan kita atau menggolongkan kita ketika kita melakukannya dalam golongan atau deretan orang-orang yang beruntung adalah watawasau bil haq. Kata tawasau bil haq adalah artinya saling menasihati dalam kebenaran. Ada saatnya kemudian kita menyampaikan kebenaran kepada orang lain, ada kalanya kemudian kita menerima nasihat dari orang lain. Menyampaikan nasihat kepada orang lain sangatlah mudah, tapi sangat berat kemudian kita menerima ketika nasihat dari orang lain itu mengoreksi perbuatan kita. Apalagi perbuatan yang kita lakukan itu kita yakini kebenarannya. Padahal kadang-kadang keyakinan itu hanya dasarnya adalah kebiasaan atau tradisi yang diamalkan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kalau kemudian kita termasuk orang yang sulit menerima kebenaran, sulit menerima nasihat dan tidak mau menyampaikan kebenaran, itu berarti kita sekarang adalah berada dalam golongan orang yang rugi. Kemudian poin yang keempat adalah saling menasihati dalam kesabaran, di mana dalam menjalani kehidupan wabil khusus terkait dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala perlu kesabaran. Dalam ketaatan kepada Allah perlu kesabaran. Ketika adzan subuh dikumandangkan, saat cuaca dingin sulit kita bangun, dan di sini perlu kesabaran. Tapi bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada yaumil akhir, dia sangat mudah untuk menjalankan itu dengan kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, sabar dibutuhkan di dalam bermaksiat kepada Allah. Banyak peluang kita untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini perlu kita bersabar. Banyak tantangan hidup yang harus kita lalui dengan kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti puasa. Di saat kita ada kesempatan untuk melakukan maksiat kepada Allah, istri kita halal, tapi di siang hari kita tahu, sadar bahwa kita sedang dalam keadaan berpuasa, kita sabar tidak melakukan hubungan itu karena berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sabar dalam penderitaan. Karena banyak ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang harus kita lalui. Pelajaran yang dapat kita ambil dari para nabiullah alaihimussalam, di mana mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka adalah orang yang mendapatkan ujian yang terberat. Tapi ketika sabar, maka kemudian pahala di sisi Allah besar, begitu surga mereka dapatkan, karena hanya orang yang sabar yang akan diberikan pahala tanpa batas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yufassabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanya orang yang sabar yang akan diberikan pahala tanpa batas oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, tinggal kemudian sekarang kita setelah menerangkan secara singkat tentang makna surah Al-Asr, tanya pada diri kita, apakah posisi kita sekarang berada dalam deretan orang yang rugi atau sudah berada dalam deretan orang yang beruntung? Hanya perubahanlah kemudian yang bisa menentukan apakah kita masih dalam deretan orang yang rugi atau deretan yang beruntung. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung yang senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya di waktu yang singkat dalam kehidupan ini kita dapat beramal saleh, dan dengan amal soleh itu kemudian kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan rahmat itu kemudian kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala dan dibebaskan dari api neraka. Sekian tausiah singkat ini. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.